"Pak, jangan berani-beraninya kamu nyapa saya." Dan di saat itu, Matanjar ini langsung menampar Hasan. Hasan di saat itu sontak kaget karena dia ditampar tanpa sebab, karena merasa tidak berbuat salah. Hasan yang kaget dengan perlakuan dari Matanjar langsung bertanya lagi. Kurang lebih dia bilang gini, "Loh, ada apa kak? Saya salah apa? Saya kok dianggap remeh seperti ini?" Belum sempat dijawab oleh Matanjar, tiba-tiba dari belakang Materdam langsung mengeluarkan celurit yang dia bawa. Dan memang menurut informasi orang-orang di Madura sana, kalau misalkan keluar malam atau mau ke kebun, mau kemana gitu, pasti bawa sajam, yaitu celurit. Dan ini memang sudah menjadi kebiasaan untuk menjaga diri atau berjaga-jaga. Celurit yang dibawa oleh Materdam ini langsung diarahkan ke Hasan. Lalu refleks Hasan yang merasa terancam langsung memegang tangan Materdam dan menahan tangan Materdam yang masih memegang celurit. Itu Hasan pun langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil celurit. Ketika dia pulang ke rumah, ternyata di rumahnya itu ada saudaranya. Saudaranya ini bernama Mawardi alias Wardi. Umurnya 35 tahun dan sama-sama orang yang panasan. Jadi pantang ditantang, mirip seperti dengan Hasan sendiri. Ketika itu, Hasan cerita kepada Wardi. Dia bilang dia habis dikeroyok, dipukul oleh 2 orang yang kemudian mengajak dia untuk carok. Wardi di saat itu mendengar saudaranya diperlakukan seperti itu nggak terima. Dia bilang, "Oh ya udah, kita carok." Dan akhirnya Wardi pun ikut dengan Hasan untuk melakukan carok dengan 2 orang tadi, yaitu Materdam dan juga Matanjar. Nah, di rumah mereka mengambil 2 celurit untuk mempersenjatai diri. Minta izin, mereka sudah memberitahu orang tua mereka dan sudah saatnya untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Berangkatlah mereka untuk carok dengan Matanjar serta Materdam. Lalu sementara itu, Matanjar yang bersama Materdam tadi hanya membawa 1 celurit, yaitu hanya celuritnya Materdam. Matanjar berinisiatif untuk juga pulang ke rumah mengambil celuritnya. Lalu kemudian, di saat dia pulang, dia justru bertemu dengan Najehri. Nah, Najehri ini merupakan warga desa Larangan Timur yang merupakan sepupu dari Matanjar dan juga Materdam. Nah, lalu di sana mereka juga bertemu dengan seseorang yang bernama Hafid. Yang kebetulan Hafid ini merupakan warga dari desa Bumi Anyar yang backgroundnya adalah dia ini muridnya Matanjar. Nah, ketika bertemu dengan Najehri, sebenarnya Najehri ini baru saja pulang dari pasar bersama sang istri. Lalu kemudian Najehri yang melihat Matanjar baru saja mengambil celurit, bertanya, "Mau kemana? Kok bawa-bawa celurit?" Dan kondisinya celuritnya itu dibuka dari sarungnya. Nah, itu adalah sebuah pertanda yang aneh bagi orang Madura. Karena kebanyakan orang Madura kalaupun bawa celurit, itu pasti dimasukkan ke dalam celana atau kalau nggak disarungin. Kalau sudah keluar dari sarung, itu artinya itu celurit minta korban, alias ya bakal ada pertarungan. Di saat itulah Najehri langsung meminta istrinya untuk pulang duluan dan Najehri menghampiri Matanjar dan juga Materdam. Nah, di saat itu dia bilang ke istrinya, "Udah ya, kamu..." Langsung turun dari motor dan langsung menyerang Matanjar terlebih dahulu. Di saat itu, Hasan justru dikeroyok oleh 3 yang lain. Wardi yang di saat itu tidak tahu harus menyerang siapa terlebih dahulu, akhirnya menyerang dengan membabi buta siapapun yang bisa dia terkam. Nah, lalu Hasan ingat tujuan dia hanyalah Matanjar. Jadilah antara Hasan dan Matanjar itu 1 lawan 1. Dan 3 orang lainnya justru mengeroyok Wardi. Nah, ketika pertikaian semakin panas, geng, para warga di sana mulai berkumpul, tetapi tidak ada satupun yang berani mendekat. Semuanya jaga jarak, semuanya hanya menonton dari jauh. Tapi ada beberapa warga yang berusaha untuk melerai dengan cara meneriaki ke-6 pelaku carok ini. Tapi dari mereka tidak ada satupun yang mendengar. Dan beberapa saat setelah carok, barulah 1 persatu dari para korban mulai berjatuhan. Di saat itu, Matanjar, Materdam, Hafid, dan juga Najehri mulai terkapar di tanah dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuh mereka dipenuhi oleh cairan merah. Setelah carok itu selesai dan para korban mulai bergeletakan, disitulah para warga langsung fokus kepada korban yang sudah tergeletak tersebut. Jadi korban ini ditarik, ditolongin, langsung dievakuasi. Tergeletak tersebut. Jadi korban ini ditarik, ditolongin, langsung dievakuasi dari sana. Sementara untuk Hasan dan Wardi itu ada 3 versi cerita lagi, geng. Ada yang mengatakan kalau mereka ini kabur dari lokasi, lalu ada juga yang mengatakan kalau pihak kepolisian di saat carok terjadi sudah dihubungi oleh warga dan menuju ke lokasi tersebut. Jadi setelah carok selesai, polisi langsung menangkap
Wardi dan juga Hasan. Nah, tapi ada salah satu komentar di sosial media yang mengaku sebagai saksi di dalam kejadian itu. Dia mengatakan kalau Wardi dan juga Hasan ini langsung menyerahkan diri mereka ke pihak kepolisian.